masuk di dalam gebyong ini. Tapi akhirnya dia meninggal juga, dikejar terus sampai akhirnya kalah dia berdua. Ini dapatnya dari Tayu, dari dia ini dari Tayu. Tayu itu tempat kerajaannya Kopo dan Gending. Kalau ini dari lereng Gunung Tengger. Tengger itu Jember ya? Apa Tengger itu Semeru Bromo ya? Ya, ini dari sisi utara ini. Keluar Mas? Keluar pasti keluar. Kalau ini dari Merbabu, lereng Merbabu ini. Ini dari lereng Merbabu, pertapaan lereng Merbabu. Kalimo 1. Nah ini bapak-bapak kan belum pernah tahu ini. Ini almari zaman dulu kita zaman dulu gitu. Ini kayu jati nih, ini kayu jati ya. Ini tidak ketemu paku, zaman dulu tidak ketemu paku. Iya, zaman dulu dia sambil iya. Kalau ini pusaka dari Majapahit melambangkan apa kesuburan tanahnya, apa hasil panen. Ini namanya pusaka Ngego Topong zaman dulu. Tapi kita hanya memperkayai saja ya, kita tidak apa-apa. Ini kan ya zaman dulu, zaman Majapahit. Kalau ini kereta-kereta dari berbagai daerah, tapi saya nggak hafal gitu ya. Ini kereta-kereta dari berbagai daerah. Kita tidak bisa memelihara restorasi nanti bentuknya hilang. Kalau ini dari Sunan Kudus. Kita kenapa dua undang-undang yang satu harus diserahkan negara, yang kedua dipelihara negara. Jadi ada beda. Dari kita biasanya cuma menerangkan kalau kita tadi template berarti kita ada buktinya ulang. Jadi ini kayaknya sederhana sekali, tapi ini auranya sangat luar biasa. Dan ini kalau tempat itu Aura mistis. ini auranya full. Ini ada orangnya enggak ini. Pakai kamera. Ada. Kalau ini dari Moyo. Ini dari Korea. Nah, ini didapatkan. Oh, ya itu hasil koleksinya. Apa hasil diangkat? Ini hasil. Kalau ini dari Kudus, dari kerajaannya ya. Dulu kerajaan Kudus itu ada raja kecil, cuman raja besarnya ada di Demak. Nah, ini tidak tahu ini barang lama atau barang baru. Yang jelas kita ambil tahun 84. Ini lukisan mistis. Ya. Mari kita lihat kalau lukisan mistis. Nah, ini ya, kalau pengen lihat lukisan mistis. Ini biasa ya. Nanti kalau dia baru kelihatan. Ya. Baru kelihatan. Semakin lama semakin hidup dia. Ya, semakin hidup. Ada saya tunggu Pak. Menyerah. Kalau ini dari pertapaan Gunung Cermin ini selamat juga. Dan ini dari pertapaan Gunung Cermin dari Ciamis, pertapaan Gunung Cermin. Kalau ini dari peninggalan Siliwangi. Satunya. Only one. Pasundan. Ini silver apanya? Auranya silver. Dari Jawa Barat ini Pak? Ya. Ya.
Aulanya siangnya pasti terang gelap, betul nggak? Nah, ini pas terang, nah ini pas terang, nah ini pas gelap. Iya, ini terang gelap. Maksudnya siapa kita orang? Kalau aura itu pasti tidak tetap sinar, tidak terang gelap, terang gelap. Mari masuk sini. Yuh. Wish. Allah, masya Allah. Ini kerobongan ya, tempat dulunya aja. Jadi ini kalau dibuka nanti sini guling sama apa? Sama kasur untuk tempat nanti yang soal di depannya ini. Seperti di Mangungan kalau lihat pasti kayak gini ada. Lama itu. Tapi ini miliknya Gabangan, ada Gabangan. Terus ini ada talang air, ini panjangnya 14 meter. Talang air ini yang Demak. Ya, kayu jati. Ya, 14 meter itu. Ini diambil dari waktu kerajaan Singosari juga. Ini yang tengah, jadi sebetulnya sebintang tengah. Tapi kalau yang sebelahnya itu yang depan, sebetulnya sebintang. Ya, betul ini 14 meter talang air. Daripada seng dulu. Ini Paseban, namanya Paseban. Apalagi perhubungan itu ya. Nah, ini ada keistimewaan. Ini banyak warnanya coklat, tapi kalau dilihat dengan kamera, maka akan keluar 3 sub aura. Ini lihat, mari. Ini yang bawah biru, yang tengah hijau, yang atas silver, betul nggak? Iya. Ini real loh, ini. Bisa dilihat dengan kasat mata ini, ya toh? Iya. Yang bawah biru ada sinarnya biru, yang tengah ada sinarnya hijau, yang atas ada sinarnya silver. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Iya. Nah ini kita kabarnya itu biasa. Kita keluar sinar, nah ini sinarnya hijau tengah. Enggak, ini juga barang lama. Ini dari daerah Bud ini, ini barang lama. Kemudian saya terangkan ini berangkas tahun 1602. Ya, ini berangkas beratnya ini 1,2 ton. Jadi zaman dulu itu zaman Portugis ini itu self safety-nya keamanannya sangat tinggi karena dia ada 4 pintu, 4 kunci. Setiap kunci beda bentuknya. Masih bisa dibuka. Betul, masih bisa dibuka. Tahunnya 1602 ada di dalam tulisannya. Ini beda toh? Maka dia dikunci oleh orang 4 dan diputar bersamaan. Maka kuncinya dipegang oleh orang 4. Kalau nggak ada orang 4 Ini kuncinya 4 biji. Nggak bisa, tangannya kan nggak bisa. Ini masih ya? Kuncinya masih. Nah, sekarang pakai password dulu nggak? Zaman dulu safety sudah sangat tinggi. Ini dulu dapat dari mana? Huntingnya gimana nih Pak? Tanya mayemnya gimana Pak melu golek. Ya pengen beli. Nah kalau ini namanya rumah geladak. Rumah geladak itu dulu sebagai lumbung. Ya kalau dulu itu rumahnya biasanya menghadap ke selatan. Jadi kayak begini, sebelum ditemui di rumah induk, dia ditemui dulu di lumbung. Nah, depannya ini biasanya untuk sholat atau untuk menerima tamu sebelum diterima di dalam.
biasanya dibuka sedikit panen karena dia di dalam ada bundanya. Oh. Makanya zaman dulu ada apa itu cerita apa Sukotaruk itu kan medangnya dibeliknya di bawah padi gitu kan. Nah itu terus karena ya itu terus lama-lama habis konangan itu di bawah itu. Dan masih ada yang diceritakan itu ada di Madura, tapi nggak bisa diambil, nggak boleh dengarkan balapon nggak boleh. Kayak begini, tapi lebih sederhana, lebih nggak tahu sekarang. Kalau ini dari Bonang ya, ini dari Bonang. Bonang. Ini tidak, ini dikasih ini biar kalau untuk duduk tidak sampai ini celana karena ini tidak dikasih tapi di tatang kampak. Kalau ini dari Gresik, dari Sunan Gresik. Masih iya, kita ambil satu-satu. Maka kalau ini dari Tengger kan, ini dari selatan, ini dari daerah ya, Tengger. Nah itu kita lihat itu ada gebyok. Gebyok itu kalau kita lihat itu sokonnya 4 macam berbeda-beda. Empat yang tengah kan itu. Itu mengambil lagi bawah. Di dalam itu warnanya. Yang paling kanan, paling badan itu dia melambangkan air. Melambangkan air itu sebetulnya seperti kalau sekarang aparat PAM apa itu? ASN itu. Ya. Terus yang tengah ini, yang tengah timur ini melambangkan hutan. Dia sebagai apa namanya, sebagai lumbung atau sebagai pemberi pakan lah. Yang tengah ini. Kemudian yang paling kiri itu melambangkan sentra bodoh mayit. Itu artinya seperti menteri luar negeri. Jadi kita dirunding. Kalau dia tidak bisa dirunding, maka yang bergerak adalah yang kedua dari barat itu Agni atau angkatan perang. Ini melawan. Karena yang punya ini dulu Resi atau petapa, tapi dia juga senopati. Ceritanya begitu. Ini diambil dari Gunung Slamet, lereng Gunung Slamet. Yang paling pinggir sentra Gunung Mayit. Jadi itu seperti luar negeri. Dirunding, belum ditambahkan. Menang gue ya, Jadi ini sama juga ya. Ini jadi keadaannya itu tergantung apa? Tergantung besarnya dan mudahnya itu tergantung strata kedudukannya. Ya. Ini dari mana Pak? Yang ini Pak? Ini ada tulisannya, itu pas ya. Ini dari Oh, ini miliknya Sunan Derajat. Sunan Derajat. Jadi waktu dulu ini iya sebagai mengajar. Oh. Dulunya lumbung, dipakai untuk mengajar apa? Belajar itu. Jadi zaman dulu kenapa dapat itu banyak? Karena dulu ahli warisnya itu nggak berani melihara. Maka kalau dia ada aset segera dikeluarkan. Biasanya orang-orang nggak berani mengambil. Kita yang berani. Saya tidak tahu. Kalau ini juga dari Tenggeri. Ya pelajaran yuk. Ini dari Jember tapi sisi lereng sebelah utara. Kalau ini sebelah timur. Ini dari lereng sebelah timur dari Jember. Kalau musola, ini kita pakai musola. Ini aslinya dari Trawulan. Ya, jadi hiasan di atas itu sebenarnya aslinya ada di bawah. Ada di bawah kusen, cuma untuk sholat itu tidak cukup. Kita naikkan. Ini aslinya juga
di bawah ya. Biar orang masuk itu duduk. Ning wonge sing salat dikandani ngayal mesti keduduk. Sing salat sapa to kuwi? Musolanya di sini sementara. Nah, kalau Bapak Ibu ada acara di atas, di sini bisa pakai musola. Posisinya di sini ya. Kamar mandinya kan cuma di sebelah. Kalau ada acara bisa dipakai juga. Ini dari Sunan Geseng. Muridnya Sunan Kalijogo ya. Pernah tahu Sunan Geseng pernah dengar ceritanya? Belum. Dia dulu berburu kepada Sunan Kalijogo, disuruh nunggu tekennya. Sampai lupa Sunan Kalijogo itu, dia sampai ditunggui oleh Lumut. mak belukar. Geseng mula terus Nah, geseng. terus pas lewat situ Sunan Kalijogo ingat kelingan kalau pernah punya murid di situ, akhirnya nggak kelihatan dibakar itu sampai gosong gitu. Tapi tetap nggak mati gitu kan. Ceritanya begitu. Tapi indah loh ini, coba dilihat dalam, nggak apa masuk kita lihat. Keindahannya luar biasa. Assalamualaikum. Pirang tahun ya. Ini indah loh, kira-kira ini jarang sekali ada. Saya belum pernah ada, baru lihat ini. Gue sih kono. Yang keraton itu yang Nah, mari. Mari. Belum. Wah, ini bener. Lo hektar Pak Wasin? 20 malahan. Luar biasa. 20 Pak, itu tambahin lho. Kalau sing sampingmu ya, pulau dalan. Tinggal pulau dalan. Ya ini kita bentuk kapal persatuan karena kita butuh yang ini. Yang bawah ini dapur. Kalau kita ada acara di atas ini seperti dapur. Dulu ini pernah berfungsi sebagai rumah makan tradisional Jawa sebelum ada pandemi dan dapurnya juga umum. Sebelah utara itu kelihatan itu dulu pasar apung itu. Kapalnya udah naik semua. Mari kita lihat di sini. Ini Bapak-bapak sekalian, ini rumah ini jadi begini, zaman dulu itu rumah adat atau tradisional itu dibagi tiga. Yang nomor satu adalah kerajaan. Kalau kerajaan ini adanya cuma satu dan pakem. Nomor dua dia rumah pejabat. Itu biasanya masih pindah dan tapi kurang pakem karena masih ada selera mereka menyesuaikan. Tapi kalau rumah rakyat itu sae maupun rumah rakyat ya itu rumah masyarakat itu sae tidak ada pakemnya dan barangnya barangnya sae. Nah ini dulu ini rumah kerajaan Kudus yang di sini ini pendopo Panunggon. Jadi orang kalau dari Malang atau Beliau menunggu di sini. Setelah itu dari rajanya keluar dari rumah sana di sini namanya pendopo Isoana. Jadi itu. Nah, karena rumah kerajaan, rumahnya raja, tapi tidurnya di samping-sampingnya, di ganduknya. Nah, ini jaraknya ini dulu lapangan. Ya, ini dia berapa pendopo ini lapangan. Ya, di lapangan ini alun-alun dulu begitu ya. Nah, kita masih ada ini, kita ada rumahnya Sunan Kudus ini kita dari restorasi, besok kita pakai untuk masjid. Masjidnya di sebelahnya tempat parkir. Besok insya Allah 14/15 kita buat replika Menara Kudus. Itu miliknya Sunan Kudus, kita ambil dari belakang atas Masjid Kudus, Masjid Agung Kudus. Nah,
Kenapa bisa kita ambil? Dulu itu sebenarnya yang buat adalah Wali Rogomoyo. Jadi Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo itu kan Senopati. Maka dia terkenal karena dia memimpin perang untuk suatu kerajaan Sunan Kudus. Nah, kalau Rogomoyo ini Sunan yang bagian arsitektur, jadi membuat menara, membuat masjid. Nah, namanya Rogomoyo sama saya. Dia katanya ini sejarahnya itu cerita legendanya kalau dia membuat rumah itu gedenya dilempar atau salah layak apa siratnya dilempar ke atas. Ceritanya begitu. Nah ini kita rumah yang kita ambil mau kita buat masjid itu dulu punya yang dalamnya Sunan Kudus, kemudian terwarisi sampai ke cucu ke-17 namanya Raden Asnawi. Raden Asnawi itu sudah wali. Terus punya cucu ketiga lagi namanya Yai Hafid sampai sekarang masih hidup. Kemudian tempat itu mau dipakai untuk pondok, pelebaran pondok, maka tempat itu diserahkan rakyat. Dari sejarahnya satu lagi bahwa tempat di sini ini tidak pernah kita itu mencari, tapi didatangi ngumpul di sini. Oh. Biasanya barang-barang kayak gitu itu ngumpul, biasanya datang sendiri. Ya kita tetap belikan mas kawin, tapi enggak ini baru biasanya untuk duduk foto. Ini saya bukakan tempat Sunan Kudus ini, apa rumah kerajaan ini. Saya minta untuk adik-adik nggak boleh masuk ya. Khusus adik-adik nggak boleh. Belum sunat. Tapi nggak boleh masuk di sana ya. Di sini saja nunggu. Ini biasanya kalau dibuka itu biasanya kalau lewat pintu depan itu hanya ada 2 acara. Kalau nggak dia mantu atau ada tamu. Tapi itu dulu sakranya, kalau ini sekarang. Nah ini pintu ini namanya Adik. Pintu ini nggak fungsinya dulu untuk tolak balik. Ya fungsinya untuk tolak balik. Masya Allah. Masya Allah. Adik muslimin. Adik muslimin. Oh, udah buka adik ya. Adik jangan. Adik yang belum sunat nggak boleh turun. Adik yang belum sunat bisa hilang. Bisa hilang. Lihat saya tuh. Kita tak lihat bentar. Maju. Auranya full, lihat toh? Lihat tak? Padahal gelap, gitu? Ini auranya full. Masya Allah. Satu lagi, ukirannya ini 4 dimensi. Ini 4 dimensi. Kalau 3 dimensi ini 4 dimensi. Maksudnya 4 dimensi mana, Pak? Itu ada Timbul. timbul tafsir. Betul ya Pak ya? Nah, ini ada sokor 2 ini melambangkan kalau ini masih punyanya orang tua. Tapi kalau dia hanya kiri, warisannya anak putri. Kalau dia tinggal kanan saja, warisannya untuk anak laki-laki. Masya Allah. Maharnya berapa nih Pak? Kalau mau lihat masuk, tapi maharnya pakai Bismillah ya. Ini asli, Pak ya. Nggak boleh. Iya. Bismillah. Lagi Pak Sigit mupeng aku ngerti iki hobi yo ngene. Iya ning mupeng tenan aku yakin. Yen lumpuke lampu apa nek hobi Solawati. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Gus. Kalau ini kerajaannya juga. Kalau yang Ini dari kerajaan mana? yang mau kita masuk Putus ah. itu rumahnya punyanya Sunan Kudus. Ya karena rumah di situ sangat sakral, jadi orang yang tidur di sekitar rumahnya Sunan Kudus itu nggak boleh melebihi dari lantainya Sunan Kudus itu rumahnya. Maka dia rumah di sekitar rumah itu dia harus nggak pakai tempat tidur dia. Itu kalau kita ambil senang sekali tuh rumah apa penduduk sekitar itu mungkin.
Tapi dia jadi strukturnya nggak ada yang Berani. duduk torsi nggak. Sampai sekarang itu. Tapi akhirnya ngumpul di sini juga. Jadi ini apa? Kayu-kayunya ini 11 meter itu ya Pak? 14 meter ini. Ya. Masya Allah. Sama sekali tidak ada. Nggak ada blender itu. Wah, Pak Wardi teko omah pengen nih. Seneng aku bosan dikras kan itu. Iya, ini rumah. Jadi rumahnya itu gandoknya itu mubeng tempat itu. Kalau datang terus dia Minta makan nih kan gede-gede kono dapur kono. Rasa saya sama guru ini. Enggak pernah sama tiku. Ora ana sing ngene ya. Sama semono ya belum sehat. Kiraan ini iki ya ngomong siji. dinikmati aja kalau bisa. Motif ukirannya hampir sama dengan Ini satu set. ini yang bisa menikmati. Ini satu set itu yang Masya Allah. dulu itu ada raja kecil. Nanti kalau ada raja yang dari Batak, Makanya tidak Palestina di Palestina. Dan namanya kalau digagas Batak ini zaman dulu Palestina ini kita buat. Wes, Ya dulu zaman Portugis lautan namanya. full artistik. Laut itu. Full artistik. Nggak tahu apa artinya. Masya Lautan. Allah. Jadi gini, kalau daerah utara itu antara Cirebon sampai dengan Tuban hampir sama. Kalau sudah Madura, Madura